Oke, ya terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Ini adalah langkah berikutnya terhadap apa yang sudah pernah kita jumpa pers dengan rekan-rekan semua. Nah, hasil daripada keputusan pengadilan negeri Purworejo yang dulu kita bantah dan kita naik banding, dan saat sekarang ini ternyata hasil putusan tingkat banding Semarang itu putusan pengadilan negeri Purworejo itu dibatalkan dengan memutuskan adalah di dalam eksepsi bahwa diterima eksepsinya kita, dan kemudian dalam pokok perkara itu gugatannya tidak dapat diterima, dalam rekonvensi bahwa gugatan rekonvensi ternyata juga tidak dapat diterima. Nah, dari keputusan tersebut yang telah dilakukan oleh putusan pengadilan tinggi yang ternyata juga dibatalkan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan Purworejo itu, terjadi suatu perubahan yang tadinya bahwa pihak dari penggugat dimenangkan, namun setelah kita mengajukan banding itu adalah kita yang dimenangkan dengan membatalkan putusan pengadilan negeri Purworejo. Nah, tetapi sekalipun telah diputus oleh pengadilan tingkat tinggi dengan membatalkan putusan pengadilan negeri Purworejo, kita adalah menyatakan kasasi. Nah, karena apa kita menyatakan kasasi? Karena untuk dalam eksepsi kita boleh menerima, karena di dalam putusan Purworejo kemarin itu adalah dinyatakan kita diterima eksepsi kita, itu boleh sama. Tapi di dalam pokok perkara itu dinyatakan gugatannya adalah tidak diterima. Dengan batalnya putusan pengadilan negeri Purworejo, pengadilan tinggi memutuskan dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat itu tidak diterima. Terus dalam rekonvensi menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi itu juga tidak diterima. Nah, karena dalam pokok perkara maupun dalam rekonvensi dinyatakan di situ bahwa gugatan penggugat tidak diterima, kemudian menyatakan gugatan itu adalah dalam rekonvensi juga tidak diterima, kita menyatakan kasasi. Kita tidak terima terhadap pokok perkara yang telah diputus oleh pengadilan tinggi Semarang, karena seharusnya gugatan para penggugat itu ditolak seluruhnya, bukan dinyatakan tidak diterima. Karena apa? Karena perbuatan melawan hukum yang dibuktikan yang diajukan oleh pihak penggugat itu tidak terbukti. Tidak terbukti bahwa klien kita atau tergugat di sini adalah merampas sertifikat dari tangannya, itu tidak pernah ada terbukti. Yang kedua, bahwa perkawinan yang disebutkan dengan Chen Juoquan itu adalah ternyata juga akta nikahnya itu adalah berbeda nama, tidak sama namanya, tidak sama orang tuanya, tidak sama juga ibunya atau bapaknya, dan terbukti bahwa ada 5 orang saksi yaitu saudara-saudara dari Chen Juoquan. Oleh karena itu kita minta di dalam permohonan memori kasasi kita di tingkat kasasi supaya 14 tanah dan bangunan yang saat sekarang ini adalah dikuasai dengan cara tidak benar oleh pihak para penggugat itu supaya diserahkan kepada kita, karena telah terbukti gugatan kita adalah rekonvensinya klien kita adalah sebagai satu-satunya ahli waris dan yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut. Nah, oleh karena itulah makanya kita minta di dalam gugatan rekonvensi kita, yang mana bahwa tergugat itu menggugat rekonvensi kepada penggugat supaya dinyatakan bahwa klien kita adalah berhak satu-satunya sebagai orang yang berhak atas tanah dan bangunan terhadap itu. Ya, jadi itu yang terakhir kami sampaikan, bahwa permohonan kita kepada kasasi supaya menerima eksepsi para tergugat, menolak gugatan para penggugat, dan mengabulkan gugatan rekonvensi para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. Itu yang terakhir yang kita mohonkan kepada pihak
tingkat kasasi. Dan kita harapkan supaya itu bisa dikabulkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, cukup. Nah, dari situasi ini kira-kira kawan-kawan pengacara apa yang mau ditanya? Wartawan. Oh, kawan-kawan wartawan. Wartawan, rekan-rekan wartawan apa yang mau ditanya? Pak, tadi yang tidak dikabulkan Pak dari apa? Dari terlapor tadi. Jadi mereka menganggap bahwa kenapa posisinya tidak diterima, dianggap bahwa ada sertifikat di tangan bank-bank itu harus ikut digugat bank-banknya, atau ada pihak seorang anak saudaranya dari penggugat ya harusnya ikut sebagai penggugat dan sebagai ahli waris di situ, tapi dia tidak diikut sertakan di situ, yaitu adiknya Billy, adiknya Billy tidak ikut sebagai penggugat. Nah, jadi inginnya daripada pengadilan tinggi seperti itu, supaya itu dilengkapi penggugat itu, pihak penggugatnya. Tapi persoalannya sekarang sama kita bukan hanya itu. Kalau itu menyangkut hanya dalam bidang eksepsi, dari dalam pokok perkara seharusnya itu gugatan itu ditolak karena kita sudah membuktikan bahwa tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat. Dan karena terbukti gugatan melalui konvensi kita, maka harusnya bahwa gugatan kita dikabulkan seluruhnya. Gugatan konvensi, sedangkan dalam pokok itu dalam rekonvensi, dalam pokok perkara itu harusnya ditolak gugatannya seluruhnya. Gitu. Apalagi pertanyaannya? Ini Pak, nggak paham. ini Pak. Pertanyaan saya adalah ketika hakim menolak gugatan tim pengacara ini, ya kan, menolak atau tidak mengabulkan kan hampir sama. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang dalam tanda petik menurut Pak Oncan dan teman-teman pengacara diabaikan, itu analisanya Pak Oncan dan teman-teman sebagai praktisi hukum ada apa? Justru di sini seharusnya karena kita sudah membuktikan terhadap pokok perkara di dalam persidangan sejak dari awal, harusnya itu dipertimbangkan oleh majelis hakim. Tapi dalam persoalan ini kenapa tidak dipertimbangkan? Nah, jadi itu harusnya dipertimbangkan karena kita juga ikut membuktikan di situ. Nah, kalau ini ternyata tidak dipertimbangkan, kan aneh ini namanya. Kok bisa seperti itu? Harusnya kalau eksepsi diterima, terus kemudian pokok perkara itu adalah harusnya ditolak karena itu yang menjadi pokok perkara perbuatan melawan hukum. Ternyata tidak terbukti oleh penggugat. Harusnya itu adalah ditolak gugatannya. Dan kita juga sudah bisa membuktikan bahwa ahli warisnya itu adalah saudara-saudaranya, maka harusnya dikabulkan seluruhnya gugatan kita. Itu intinya. Nah, kalau dibilang tadi kenapa kok majelis hakim? Ya inilah yang aneh saya anggap harusnya terpenuhi semua itu, baik itu adalah menyangkut eksepsi maupun menyangkut menolak gugatan maupun mengabulkan gugatan konvensi. Nah, dalam rekonvensinya ini harus terpenuhi ini semuanya. Tapi ini hanya eksepsinya. Kalau eksepsinya ada, itu justru kita anggap bahwa itu nanti persoalannya justru malah berkepanjangan. Karena kalau eksepsinya itu hanya kurang pihak sebagai penggugat, dia besok kalau tidak mengajukan lagi, dia gugat lagi bisa. Jadi berkepanjangan urusan itu nantinya dalam proses pengadilan. Nah, kita ingin supaya apa yang sudah diajukan ini, dia dalam putusan pengadilan ini harus tuntas selesai. Itu tujuan kita. Yang ada yang tidak diterima tadi Pak, Ya. klien dirugikan dalam hal apa? Warisan juga atau Yang jelas bahwa kalau gugatan itu tidak diterima itu menyangkut pemeriksaan terhadap gugatan, proses gugatan yang dilakukan, baik itu objeknya maupun itu subjeknya. Jadi ada kekurangan. Yang kita khawatirkan di sini bahwa kalau kita tidak dalam hal ini kita anggap bahwa proses putusan yang dilakukan ini tidak tuntas dia hanya berhenti. Nah, kalau berhenti begitu diperbaiki oleh penggugat, nanti dilengkapi kan bisa ngajukan lagi, berarti tidak selesai urusan ini. Oleh karena itu kita
meminta kepada kasasi supaya merumuskan persoalan ini pada tingkat kasasi sehingga eksepsi itu adalah diterima, pokok perkara gugatan ditolak, rekonvensinya gugatannya dikabulkan. Itu. Jadi makanya kita ada 3 di sini proses yang kita lakukan dalam menangkis gugatan pihak mereka. Gugatan mereka kan perbuatan yang melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dan terbukti ternyata tidak ada terjadi perbuatan melawan hukum, mengambil sertifikat. Justru kalau kita pikirkan, dia yang sengaja mengambil tanah dan bangunan itu, menyewakan tanah dan bangunan itu kepada pihak lain. Justru menguntungkan sana. Dan klaim kita kan dirugikan dalam hal ini gitu, terhadap perbuatannya mereka itu. Kalau artinya dengan minta ketegasan pada kemudian untuk Salah satunya itu minta ketegasan dan minta supaya jangan berlarut-larut urusan ini. Itu yang kita harapkan, supaya tegas posisi yang dilakukan karena tidak ngambang, ya. berarti ini terkesan apa nih? Ya terkesan ngambang karena dia hanya mengabulkan eksepsi toh. Eksepsi toh yang menyangkut tentang harus dilengkapi pihak penggugatnya, yaitu saudaranya satunya tidak diikut sertakan. Itu persoalannya. Kalau Makanya- eksepsinya sudah diterima, apa implikasinya terhadap proses keputusan dalam kasus ini? Misalnya, ini kan eksepsinya diterima, Bapak. Ya. Tapi kan itu berpengaruh nggak kepada putusan Pokok perkara. pokok perkaranya? Berpengaruh kepada. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat posisi tentang eksepsi diterima Nah, terhadap pokok perkara, kan ada acaranya sendiri. iya. Dia kan diperiksa sendiri. Kalau ternyata bahwa di sini pembuktiannya tidak benar, ya gugatan harus ditolak. Oke. Itu kalau dalam pokok perkaranya loh. Iya. Nah, sekarang kemudian masuk kepada rekonvensi. Nah. Kita kan mengajukan rekonvensi, kita buktikan kebenarannya kita, harusnya dikabulkan gugatan. Artinya kan ketika eksepsi diterima, Ya. asumsinya bahwa Ya. pembelaannya itu kan diterima Ya. dengan segala resume-resume Ya. dan asumsi-asumsi Ya. dan alasannya. Tapi kenapa itu tidak bisa berpengaruh kepada pokok perkara? Maksudnya begitu. Karena posisinya dapat berdiri sendiri posisinya. Oh. Ya, di dalam eksepsi itu dia bisa berdiri sendiri terhadap bahasan pertimbangannya. Ya, begitu juga di dalam pokok perkara, begitu juga di dalam rekonvensi. Makanya karena seluruhnya itu dilakukan pemeriksaan, maka eksepsi harus dinyatakan tidak diterima, harus diterima. Kemudian pokok perkara harus ditolak seluruhnya, gugatan rekonvensinya harusnya dikabulkan seluruhnya. Oh, Gitu loh. gitu. Iya. Jadi nggak bisa Ini itu satu menjadi tiga. bahan pertimbangan Oh, nggak untuk bisa, tidak bisa. Karena apa? Karena secara keseluruhan perkara ini diperiksa loh. Kita bukan hanya mengajukan dalam bidang eksepsi saja, Ya. tapi kita juga mengajukan tentang bantahan terhadap pokok perkara, Oh, ya. mengajukan juga gugatan rekonvensi terhadap masalah perkara ini. Makanya kita minta supaya ini digabungkan. Gitu. Oke, baik, baik. Itu Yang Mbak. lain? Pertanyaannya baik. Ya. Menyangkut pertanyaan tadi juga perlu ditambahkan, tidak ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa ketika eksepsi diterima, pokok perkara dan rekonvensi harus dinyatakan tidak diterima. Gitu. Jadi tidak ada ketegasan dalam satu undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan turunannya yang menyebutkan harus begitu, karena itu adalah masing-masing memiliki pokok masalah yang berdiri sendiri. Jadi kalaupun eksepsi diterima, kan hakim juga wajib, karena kan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang pemberantasan perdata, hakim wajib mengadili seluruh bagian tuntutan dari apa yang dipermohonkan oleh para pihak. Sehingga ketika kita kan dalam pertimbangan, karena kita sebagai tergugat, eksepsi kita kan meminta supaya eksepsi diterima. Ya. Pokok perkara dikabulkan. Ya. Pokok perkara ditolak yang dia gugat. Ya. Dan rekonvensi gugatan balik kita supaya dikabulkan. Dan kita menguraikan apa-apa saja yang kita tuntut. Yang kedua, pokok masalah yang mereka persoalkan adalah pengambilan sertifikat, bukan menyangkut masalah warisan. Sedangkan gugatan balik yang kita ajukan adalah menyangkut masalah status ahli waris. Kenapa status ahli waris? Karena dari bukti-bukti yang sudah terungkap di persidangan, dari buku nikah loh ya, yang mereka buktikan juga, dan kita bantah dalam buku nikah. Di dalam buku nikah itu hanya disebutkan menikah seorang perempuan bernama Nurohmah bin Muhammad Saji, binti Muhammad Saji dengan seorang laki-laki yang bernama
Nur Junaid. Tapi faktanya klien kita yang saudaranya klien kita ini saudaranya yang meninggal itu, namanya itu Chen Junkwang. Tidak pernah ada nama lain ataupun ada penetapan pengadilan yang menyebutkan Chen Junkwang itu ada nama lainnya Nur Junaid. Ya, yang kedua, yang selanjutnya lagi, orang tua dari yang namanya Nur Junaid yang disebutkan dalam buku nikah, kita buktikan juga di persidangan. Namanya adalah Ahmad Basir bapaknya, ibunya Siti Muana. Dan tanggal lahirnya Nur Junaid itu juga berbeda. Lahir di situ disebut di Kebumen, padahal Chen Junkwang ini lahirnya di Purwokerto. Itu udah berbeda identitas banyak ini. Yang selanjutnya lagi, orang tua asli dari Chen Junkwang yang sudah kita buktikan itu di persidangan lahir dari ayah yang bernama Chen Huakok dan ibu bernama Lim Bue Oi. Jadi ini antara orang tua, tempat lahir itu juga sudah sangat berbeda. Yang selanjutnya lagi, di situ pada waktu menikah tahun 97 disebutkan bahwa Chen Junkwang itu si Nur Junaid itu yang namanya Nur Junaid laki-lakinya itu ibunya sudah meninggal dan bapaknya juga sudah meninggal. Padahal ibunya asli Chen Junkwang baru meninggal itu tahun 2000, kalau nggak keliru 2019 atau 2020. Gitu. Jadi meninggalnya itu masih tidak meninggal. Jadi kan di situ kan sudah ada data-data yang tidak benar di situ. Gitu. Itulah yang mereka jadikan dasar untuk menggugat, menyatakan 14 sertifikat telah menikah dan selaku ahli waris, kan tidak benar. Makanya kita juga balik untuk meluruskan persoalan ini yang mana sudah dibuktikan di persidangan. Ya. Jadi ini adalah posisi berdasarkan pemeriksaan perkara secara keseluruhan, itu dia memposisikan dia berdiri sendiri dan berbeda. Bukan karena eksepsi itu diterima kemudian menggagalkan gugatan harus ditolak atau tidak mengabulkan rekonvensi, tidak. Karena masing-masing sudah diperiksa di dalam perkaranya. Jadi tidak karena eksepsi kemudian itu akhirnya tidak berlanjut. Karena di sini masing-masing sudah diperiksa. Kecuali eksepsinya itu dan absolut dan itu adalah menyangkut kewenangan berat. Kalau hanya itu yang diperiksa sebelum putusan akhir, dia sudah memutuskan perkara ini ditolak seluruhnya. Tidak digabungkan kompetensi dari pengadilan. Itu beda posisi. Baik. Tapi pertanyaan di situ bagus. Baik. Bisa menjadi pemikiran masyarakat nanti. Iya. Oke. Jadi jangan senang dulu kalau eksepsi diterima, kan gitu Ya, toh? jangan senang dulu. Banyak orang kan eksepsi diterima Oh, senang. ah. Nah, kita enggak Kalau menjerit kita. Jadi kita ngajukan kasasi. Makanya kita kasasi. Baik. Pertanyaan saya Ya. ini yang terakhir ini gini. Terakhir, Ini yang terakhir ini. apa? Jadi gini, Ya. kalau ini kan persoalannya di persoalan genealogis. Ini anaknya siapa, ini anaknya Ya. siapa. Nah, Apakah itu bisa divalidasikan? Divalidkan lewat instansi sehingga menguatkan bahwa lu anaknya ini, Junaid itu anaknya ini, kan ketika kita bertempur berbeda pendapat di situ gitu loh. Apakah validasi dari dinas kependudukan kah atau surat nikah kah yang itu divalidasikan bahwa mana yang benar itu, atau akte lahirnya itu bisa nggak jadi bahan pertimbangan? jadi begini, yang menjadi bahan pertimbangan itu akan lebih valid di sini apabila kita melihat akta nikah. Oke. Nah, akta nikah itu ternyata namanya berbeda. Nah, Chen Junkwang tapi dibuat namanya Nur Junaid. Kan tidak mungkin. Kemudian dibilang orang tuanya Ahmad Basir. Padahal bukan Ahmad Basir orang tuanya. Orang tuanya adalah dalam hal ini Chen Wako. Terus kemudian di situ juga ibunya Siti Muana. Siti Muana padahal yang ibunya adalah Lim Bue. Ya, itu tercatat loh di dalam akta nikah. Berbeda semua namanya. Masa kok bisa dijadikan bahwa itu adalah identitas orangnya? Yang meninggal ini adalah almarhum orangnya yang menikah sama dia? Itu nggak bisa. Tambah lagi mas, Gitu. nambah lagi ya. Ya. Kita sudah dapat surat dari KUA tempat mereka menikah, yaitu di Ambal, Jawa Tengah sana, bahwa data-data pendukung dalam waktu menikah itu tidak ada. Jadi, dan sampai dengan sekarang terbukti juga itu surat itu kita buktikan di persidangan. Yang tambah lagi, kakak kartu keluarga dari si penggugat ini tidak pernah tercatat ada nama suaminya. Jadi kepala keluarganya langsung digugat.
Jadi memang ya nggak ngerti kita siapa suaminya. Menurut dia Nur Junet sama dengan Chen Jungkang, menurut kita tidak sama. Tanggal lahirnya berbeda, nama orang tuanya berbeda. Gitu. Kalau bukti dari instansi resmi yang sudah ada seperti KUA, seperti akte nikah gitu, itu kan fakta yang tidak terbantahkan. Harusnya. Apakah itu tidak jadi pertimbangan dari majelis hakim? Itulah yang tidak jadi pertimbangan perbedaan nama itu. Jadi ada suatu keterangan yang tidak sebenarnya di sini, alias boleh saya katakan palsu. Harusnya bukanlah namanya Nur Janet atau Junedi, namanya itu Chen Jungkang. Jadi terhadap ini persoalannya tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Fakta-fakta ini ya. Fakta-fakta ini semua, makanya ini sudah kita buktikan di persidangan, tapi tidak ditolak gugatannya. Harusnya ditolak. Dari nama itu kita lihat bahwa dua orang yang berbeda. Ya, karena di situ catatan akta nikahnya tertulis berbeda. Berbeda namanya, berbeda nama orang tuanya, keduanya baik ibunya maupun bapaknya. Gitu. Tambahan lagi, perbedaan yang Bapak tanyakan tadi itu sudah terungkap dalam putusan berkekuatan hukum tetap loh Pak, yang mana klien kita dimenangkan selaku ahli waris. Ada sudah putusannya dan sudah kita buktikan juga di persidangan dari putusan PN, PT, dan MA. Dari situ hakimnya juga mempertimbangkan bahwa tidak pernah ada Chen Jungkang itu berganti nama, orang tuanya juga tidak pernah berganti nama, dan itu semua sudah sesuai dengan data yang ada tercatat di catatan sipil kependudukan Purworejo. Nah, anehnya hal ini semua sudah diungkapkan, tapi mereka tetap tidak mau. Padahal hakimnya dulu di tingkat PN sama dengan hakim yang memutuskan yang kita kalah itu. Tapi